Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat sekalian, bilangan pecahan dalam matematik itu ada yang disebut dengan bilangan pecahan murni dan bilangan pecahan yang tidak murni. Apa yang membedakan antara pecahan bilangan murni dan bilangan pecahan tidak murni? Bilangan pecahan murni itu bilangan yang pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut, atau penyebutnya itu lebih besar daripada pembilang. Itu yang disebut dengan bilangan pecahan murni. Kalau bilangan pecahan tidak murni, sebaliknya, yaitu bilangan pecahan di mana pembilangnya itu lebih besar daripada penyebut, atau penyebutnya lebih kecil daripada pembilang. Nah, itu yang disebut dengan bilangan pecahan tidak murni. Contoh bilangan pecahan murni seperti 1/2, 3/4, 1/8, 1/4, 1/3. Nah, itu bilangan pecahan murni karena pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Kemudian contoh bilangan pecahan tidak murni seperti 3/2, gitu kan, 4/3, terus 8/3. Nah, itulah contoh-contoh bilangan pecahan tidak murni. Sahabat sekalian, tentunya sahabat sudah mengetahui furudul muqaddarah dalam ilmu faraid yang tercantum dalam Al-Quran surat An-Nisa, yang diantaranya itu adalah 1/8 sumun, ya, kemudian 1/4 rubu, kemudian 1/2 nisfu, terus 1/6 sudus, 1/3 sulus, dan 2/3 adalah sulusen. Nah, keenam bilangan itu, ya, yang barusan saya sampaikan itu furudul muqaddarah dari ayat-ayat Al-Quran surat An-Nisa itu merupakan bilangan pecahan murni. Karena apa? Karena semua pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Ketika dalam kasus yang berhubungan dengan masalah ahli waris, misalkan begini, ahli warisnya itu adalah istri bersama-sama dengan satu orang anak perempuan, ya. Istri artinya istri almarhum bersama-sama dengan anak perempuan almarhum. Nah, istri itu akan mendapatkan 1/8 dari harta yang ditinggalkan suaminya. Karena apa? Karena bersama-sama dengan paruh waris, yaitu anak perempuan. Jadi istri 1/8, kemudian anak perempuan yang sendirian itu mendapatkan setengah. Nah, kalau kita gabungkan, ya, kalau kita gabungkan setengah dan 1/8, itu akan menghasilkan bilangan pecahan murni, yaitu pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Artinya kalau sama-sama, ya, bergabung, dijumlahkan antara furudul muqaddarah istri dan furudul muqaddarah satu orang anak perempuan, itu akan menghasilkan suatu bilangan di mana pembilangnya itu lebih kecil daripada penyebut. Artinya jumlah sahamnya itu, ya, lebih kecil daripada pokok masalah. Maka dalam ilmu waris akan muncul kasus itu namanya rod. Artinya harta yang ditinggalkan almarhum itu setelah diambil oleh istri
dan anak perempuan akan bersisa. Nah, nanti sisa tersebut harus dikembalikan lagi kepada ahli waris. Tetapi ahli warisnya itu ahli waris yang ada hubungan dengan almarhum itu hubungan nasabiah atau hubungan darah, bukan hubungan hasil perkawinan. Nah, sehingga di sini istri tidak akan mendapatkan sisa tersebut. Mudah-mudahan bermanfaat. Salam waris.